konsistensi untuk menegakkan hukum. Kalau visi dan statement udah cukup, presiden hebat tuh, pokoknya korupsi nggak boleh ada kemanapun saya kejar, udah sudah. Komitmen, konsistensi dan ketegasan, sudah komitmennya sudah dinyatakan berkali-kali. Kemarin dipidatokan lagi di Golkar kemarin sore, dan selalu dikatakan tuh komitmen udah, tinggal konsistensi dan ketegasan presiden. Karena sampai saat ini kita belum melihat bagaimana ini implementasinya untuk orang-orang di bawah presiden. Sehingga kita tunggu dan kita berharap masih ada asa. Jangan putus asa. Di tengah keputusasaan banyak orang ini masih ada asa. Asa itu harapan. Apa harapan kita? Kita tunggu Pak Presidennya apa nih? Untuk kasus ini apa? Yang sudah muncul nih, kan ini harus Presiden turun. Udah banyak nih kasus ini apa, orang kan curiga ini dilindungi, wah ini sekarang terbongkar, itu dibongkar oleh ini, ditutup oleh ini, dan seterusnya. Ini yang sekarang sedang terjadi. Sehingga setengah bulan lagi kita mau masuk tahun baru, kita berharap, kalau saya sih masih berprasangka baik, mungkin presiden, ingat loh Pak Prabowo orang cerdas, bacaannya banyak, pengalamannya panjang, timbul tenggelam di dunia politik sudah dialami, sehingga saya berprasangka baik. Ini mungkin Prabowo masih sedang menyusun sebuah strategi untuk mencari momentum untuk menggempur ini semua. Itu prasangka saya. Tapi ada prasangka, ini kok sama aja gitu. Nah kita lihat aja nanti. Sama aja tidak memberikan asa. Tapi saya berharap masih ada asa, karena ini kan baru 52 hari Pak Prabowo memimpin. Kita kan punya rentang 100 hari biasanya kalau menilai. Nah, saudara, saya katakan tadi, kita mencari asa dari situasi buruk. Apa situasi buruk itu? Mari saya sekarang kepada saudara. Media luar atau institusi luar melihat Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, sebagai salah satu tokoh yang kemungkinan berpengaruh di 2025. Bagus banget menurut saya ya, bagi Indonesia di dalam kancah internasional. Selama ini Indonesia dianggap negara yang besar, penduduknya, potensinya besar, tetapi kan pengaruhnya kecil. Mungkin diplomasi Pak Prabowo selama 2-3 bulan, atau mungkin 2 bulan lalu ya, kan ini kan penilaiannya udah lama kan, baru dikeluarkan oleh sekarang, artinya akhir tahun lalu. Berarti sampai 2 bulan pemerintahan pertama Pak Prabowo, diplomasi luar negerinya dianggap bagus ya, menonjol, cukup speak up. Dan menurut saya pilihan-pilihan yang menyangkut 10 pimpinan dunia ini memang bisa mewakili geopolitik masing-masing, kecenderungan geopolitik. Misalnya ada Amerika Serikat, kemudian China, Jepang ya, India, Rusia, itu kan yang memang menonjol. Lalu Australia, lalu Malaysia yang ini Anwar Ibrahim, betul. Ibrahim, dan Korea Utara juga itu mempengaruhi. Termasuk Israel, Pak. Kawasan Israel, Benyamin Netanyahu. Memang orang-orang ini yang dulunya berpengaruh, lalu sekarang masuk faktor Prabowo. Itu akan membuat konstelasi baru di dalam geopolitik, dan itu harus diteruskan ya. Hal-hal yang dulu kita agak lemah diplomasi luar negerinya, sekarang tahun 2025 ini harus dimanfaatkan betul, karena pasti akan menjadi salah seorang yang betul-betul berpengaruh. Kalau ini gagal tahun 2025 itu 2026 mungkin keluar dari 10 yang berpengaruh itu. Nah, dulu kita kan pernah menjadi pemuka kawasan ASEAN kan dulu kan, kan itu. Nah, seperti itu dulu kan berpengaruh sekali, sesudah itu meredup gitu. Sekarang kita bangun lagi. Jadi ada peluang untuk kembali kepada nama besar Indonesia di kawasan ya, yang pernah dulu muncul. Bagus. Kita harus anggap ini kabar gembira di tahun baru, hadiah tahun baru untuk Indonesia. Oke. Nah, kalau itu dianggap bagus menurut Pak Mahfud, bagaimana Presiden Prabowo harus menjaga image itu dalam kaitan misalnya di dalam negeri juga dia akan menghadapi tantangan yang cukup berat, Pak. Bagaimana dua hal ini
dikelola dengan baik sehingga image seperti itu tetap berjalan dengan baik? Oke, apa yang dilakukan Pak Prabowo sehingga masuk 10 besar itu kan karena statement-statementnya yang tegas, memposisikan diri Indonesia. Itu baru penilaian pada tingkat statement. Sebenarnya di dalam negeri, pada tataran statement Pak Prabowo itu juga bagus loh, bagus sekali, terutama pandangannya untuk membangun Indonesia kemakmuran, pemberantasan korupsi itu kan tegas sekali. Nah, terus apa yang harus dilakukan baik yang luar negeri maupun yang dalam negeri adalah konsistensi. Konsistensi apa yang sudah diucapkan di luar negeri dihargai, di dalam negeri juga dinilai bagus, sekarang implementasinya di lapangan. Nah, ini harus mulai ditunjukkan. Ya Pak Prabowo sih menjanjikan, ya lihatlah sesudah 6 bulan kan gitu. Ya, katanya setelah 6 bulan. Berarti kira-kira 3 bulan lagi kita akan melihat gerakan-gerakan baru dari Pak Prabowo. Oke.